Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau menanggapi sebuah video di mana seorang pemuda menyerang kekristenan dengan mengatakan, apakah Tuhan Yesus beragama Kristen? Kalau Tuhan Yesus bukan beragama Kristen, jadi mengapa saya mau menjadi Kristen? Mengapa kita mau menjadi Kristen? Nah, bagi saya ini adalah sebuah lelucon dan bahkan pernyataan yang paling bodoh. Namun mengapa saya harus menanggapinya? Karena kita sering mendengar banyak orang-orang yang tidak percaya di luar sana mencoba menyerang kekristenan dengan menggunakan pernyataan tersebut. Dan mungkin ada orang-orang Kristen tertentu yang lemah imannya menjadi bingung. Nah, jadi saya akan menanggapi video tersebut, dan sebelum kita tanggapi, mari kita lihat dulu isi videonya. Apakah Yesus seorang Kristen? Itu pertanyaan muncul tuh. Iya. Apakah Yesus seorang Kristen? Karena di pertanyaan pertama tadi sudah terjawab. Nah, apakah iya yang dia lakukan adalah keislaman? Iya. Lalu yang kedua, apakah Yesus seorang Kristen? Ternyata jawabannya enggak. Bahkan saya memperoleh jawaban ini bukan dari literatur Islam, dari mulut pendeta dan para pastor sendiri. Oh, gitu. Ya memang bukan, dia seorang manusia biasa, seorang orang dari suku anak-anak bangsa Israel, dari Bani Israel dibilangnya. Dia bukan seorang Kristen. Tapi secara perbedaan pendapat ada nggak sih kayak gitu? Nggak ada. Tentang peristiwa benar itu dari, maksudnya tidak sama sekali mengkonfirmasi tentang Kristen gitu. Apa? Yesus adalah Kristen? Yesusnya, iya. Semua sepakat Yesus bukan Kristen. Nggak mungkin Yesus Kristen, karena Kristen itu artinya pengikut Kristus. Oh iya. Ya. Christian kan? Iya. Indonesian, Singaporean, Australian, American gitu, makanya kayak ya itu kan sebuah kaum doang. Iya. Kalau dibilang Christian adalah orang-orang yang pengikut Kristus, pengikut Yesus. Yesusnya Kristen bukan? Bukan. Ya udah bukan. Karena yang ngikutin ke ini sendiri sebagai objeknya lah ibaratnya. Ya kalau Sebagai misalnya subjeknya. Yesus bukan Kristen, kenapa saya harus jadi Kristen? Wah. Kenapa saya harus jadi Kristen? Yesus kan bukan Kristen. Kenapa saya harus jadi Kristen? Mendingan saya ikutin yang dia lakuin aja. Menyembah Tuhan yang satu, berdoanya nempelin muka ke tanah. Luar biasa. Masya Allah. Clear banget ya. Iya kan, apalagi udah clear banget. Ya ngapain? Ya, kalau misalnya saya mengikutin itu, kalau dibilang Kristen saya lebih mengikuti Yesus daripada Christian, apalagi yang zaman sekarang ya. Oke. Berarti next stepnya, apakah waktu itu mencoba mengobservasi Islam yang notabene-nya tadi ketika di-compare itu Islam banget? Nah, sebenarnya berbarengan dengan itu saya juga suka baca-baca literatur atau video-video tentang keislaman ya. Ya, kita sudah dengarkan isi videonya. Nah, pemuda ini dia memulai dengan bertanya, apakah Tuhan Yesus adalah seorang Kristen? Dia bertanya seperti demikian. Tapi di menit akhir dia menjawab bahwa Tuhan Yesus itu bukan Kristen, karena Kristen itu artinya pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus. Jadi yang diikuti adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini adalah sebuah lelucon. Kenapa? Karena dia bertanya apakah Tuhan Yesus seorang Kristen. Tapi dia sudah menjawab bahwa Tuhan Yesus bukan Kristen, karena memang Kristen artinya pengikut Tuhan Yesus sendiri, pengikut ya Kristus sendiri. Jadi kenapa dia memaksa kalau Tuhan Yesus bukan Kristen, maka saya tak mau menjadi Kristen. Mengapa saya mau menjadi Kristen sedangkan Tuhan Yesus bukan Kristen? Tapi dia sudah katakan tadi bahwa Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, kita melihat bahwa orang ini ada
suatu masalah dalam berpikir. Dia memaksa Tuhan Yesus harusnya jadi Kristen, barulah saya mau menjadi Kristen. Kalau dia bukan Kristen, maka mengapa saya mau menjadi Kristen? Padahal dia sudah tahu jawabannya, Kristen itu artinya pengikut Tuhan Yesus atau pengikut Kristus sendiri. Ya jelaslah Tuhan Yesus bukan Kristen, karena yang diikuti adalah dirinya sendiri. Sama seperti kalau kita katakan, apakah Tuhan itu punya agama? Apakah Tuhan itu adalah Kristen? Ya tidak, karena kita ikuti Tuhan sendiri. Nah, yang menjadi masalahnya adalah orang atau pemuda ini, dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Itu poinnya. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah. Dia hanya percaya bahwa Tuhan Yesus itu hanyalah manusia biasa. Dikatakan tadi dia hanyalah manusia biasa. Dia hanyalah nabi biasa. Tidak lebih daripada itu. Nah, ini adalah masalahnya. Jadi mengapa dia memaksa harusnya Tuhan Yesus menjadi Kristen? Ya, karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu hanyalah nabi biasa. Nah, saudara-saudara, tadi kita juga mendengarkan bagaimana dia mengatakan bahwa dirinya sendiri ya cukup mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia membanggakan diri, apa yang dia lakukan melebihi daripada orang-orang Kristen dalam mengikut Tuhan Yesus. Nah, saya mau katakan, apakah kamu melakukan, ya, memberikan dirimu dibaptis? Nah, Tuhan Yesus dia dibaptis dan dia mengajarkan baptisan. Apakah dia mengikuti perjamuan kudus? Karena Tuhan Yesus ya makan perjamuan kudus dan dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Ya. Dan pengajaran-pengajaran lain yang memberitakan Injil. Dan yang terlebih-lebih, yang paling penting adalah Tuhan Yesus mengatakan kamu harus percaya kepadaku bahwa aku adalah satu-satunya ya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Nah, apakah orang ini juga percaya kepada pernyataan Tuhan Yesus ini? Jadi sekali lagi orang ini hanya omongan kosong saja, ya, tidak ada gunanya, ya, hanya berani ngomong saja. Nah, saya mau katakan bahwa itulah manusia yang berdosa. Kita orang-orang berdosa, dibutakan oleh dosa, sehingga kita tidak bisa mengenal Tuhan, tidak bisa mencari Tuhan, tidak bisa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dibutakan oleh dosa. Kita melihat manusia, ada yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Jelas sekali ada orang-orang tertentu, misalnya ateis, jelas sekali mengatakan Tuhan itu tidak ada. Mereka mengatakan kalau ada Tuhan itu hanyalah karangan manusia, karangan agama, padahal Tuhan itu tidak ada. Nah, itu adalah kebutaan manusia karena dosa. Tuhan pun pencipta kita yang telah membuktikan, menunjukkan dirinya tidak diterima, tidak diakui keberadaan. Lalu kita mengatakan, oh saya mau mencari Tuhan, saya percaya ada Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan dirinya kepada kita, karena kita tidak bisa menemukan Dia dengan benar. Maka Tuhan menunjukkan dirinya, Dia datang ke dalam dunia. Tapi kita tidak mau percaya. Kita tidak mau menerimanya. Sama seperti orang ateis tadi. Tidak ada Tuhan. Nah, sekarang Tuhan menunjukkan dirinya kepada kita yang kita mengaku saya percaya Tuhan, saya mau mencari Tuhan. Tapi Tuhan tunjukkan dirinya kepada kita, kita tidak mau terima Dia. Kita tidak mau menerima Dia. Kita mengatakan, oh dia bukan Tuhan, dia hanya manusia biasa. Oh nabi biasa. Manusia biasa tapi tidak berdosa. Apakah manusia biasa? Nabi biasa tapi tidak berdosa. Apakah itu bisa dikatakan hanya nabi biasa? Tuhan Yesus tidak berdosa, suci, kudus. Kuasanya melebihi daripada segala-galanya. Pengorbanannya, ya, dan janji-janjinya, pengajarannya. Dia bukan manusia biasa. Tapi kita manusia berdosa mengatakan, oh dia bukan Tuhan. Kita menolak Dia.
Sekali lagi, inilah manusia yang berdosa, yang dibutakan oleh dosa. Lalu kita berusaha mencari keselamatan. Kita mau selamat, kita mau masuk surga. Lalu Tuhan memberikan ya jalan agar kita bisa masuk surga dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai korban pengganti penebus dosa-dosa kita agar kita tidak dihukum. Tapi kita tidak mau, kita menolak lagi. Kita bilang, oh saya bisa berusaha sendiri, oh dia bukan ya penyelamat kita. Kita menolak ya keselamatan ini, penebusan ini, ya, dan kita mengatakan saya mencari ya keselamatan dengan usaha sendiri. Ya, kita menolak apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya, apa yang Tuhan tawarkan kepada kita jalan keselamatan. Nah, sekali lagi, itulah manusia yang berdosa, dibutakan oleh dosa. Tidak mengakui tentang Tuhan, keberadaan Tuhan, tidak mengakui bahwa dia sudah datang ke dalam dunia, kita mengatakan dia hanya manusia biasa, dan tidak mau menerima keselamatan yang ditawarkannya kepada kita. Kita lebih mengandalkan diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, saya mau berikan renungan bagi kita melalui firman Tuhan. Kalau kita membaca di kitab Ibrani pasal pertama, katakan ayat pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Di perjanjian lama jelas sekali Tuhan berbicara kepada manusia melalui para nabi. Ya. Lalu bagaimana dengan ayat yang kedua dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang tunggal, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Pada akhir zaman, ya, di mana kita melihat kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Bapa mengutus anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia. Dan dikatakan Tuhan Yesus itu ya, adalah Allah yang Maha Kuasa karena segala sesuatu ya dijadikan ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lihat ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Lihat. Ya, cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, setelah dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, Bapa di surga, di tempat yang tinggi. Dia tidak perlu didoakan supaya dia mendapatkan posisi yang tinggi, tak perlu. Ya, dia memang adalah Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Lalu kita lihat ayat yang keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Tuhan Yesus melebihi daripada para malaikat. Ya, bahkan malaikat Gabriel pun pelayan utama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus jauh melebihinya. Ya, karena Tuhan Yesus itu bukan ciptaan, bukan malaikat, bukan manusia biasa. Dia adalah Allah, ya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dikatakan ayatnya yang ke-5, lihat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkatakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Lalu ayat yang ke-6, lihat. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Kalau dia hanya manusia biasa, atau ada yang mengatakan dia dulunya adalah seorang malaikat. Nah, kalau dia hanyalah manusia biasa saja. Lihat apa kata firman Tuhan. Ini perintah Allah Bapa. Dikatakan ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia dan ia berkata, Bapa memerintahkan semua malaikat harus menyembah dia. Semua malaikat harus menyembah Tuhan Yesus.
itu berarti bukan nabi biasa. Musa tidak mendapatkan hal ini karena dia hanyalah nabi biasa. Bahkan orang berdosa juga. Tapi kepada Tuhan Yesus dikatakan semua malaikat harus, tak boleh ada pilihan, tidak mau menyembah, tapi harus menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak bisa diragukan lagi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Lihat ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Bapa, dia menyebut, memanggil Tuhan Yesus, tahtamu ya Allah. Dia memanggil Tuhan Yesus adalah Allah. Karena memang Tuhan Yesus hakikatnya sama dengan Bapa, adalah Allah. Allah Tritunggal. Ya. Yahweh, yang dimana kita percaya Allah perjanjian, yang dimana satu Allah, tetapi ada 3 pribadi di dalamnya. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah 100%. Mereka memiliki hakikat yang sama, tetapi disebut satu. Mereka tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Katakan di sini, Bapa memanggil Tuhan Yesus, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Siapa nabi yang mendapatkan panggilan sebutan seperti ini dari Bapa? Tidak ada. Tapi kenapa Bapa bisa memanggil Tuhan Yesus Allah? Karena memang dia memiliki hakikat yang sama dengan Bapa adalah Allah. Sama-sama maha kuasa, maha hadir, suci, dan lain-lain. Makanya di sini Bapa memanggil dia, tahtamu ya Allah. Jadi mengapa kita meragukan lagi apakah Tuhan Yesus itu adalah Allah atau bukan? Dia jelas-jelas adalah Allah. Mari kita lihat kitab Wahyu. Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-11. Nah, lihat ketika Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan tentang surga. Lihat dikatakan di sini Wahyu pasal 5 ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Jadi para malaikat, ya, ada makhluk-makhluk dan tua-tua, ya, di sekeliling takhta, ya, Tuhan Allah. Mereka memuji takhta Tuhan Allah. Apa kata mereka? Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Lihat, anak domba, ini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus dibaca, kalau kita baca Yohanes pasal pertama, Yohanes Pembaptis mengatakan ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dikatakan layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Siapa nabi yang mendapatkan pujian seperti begini? Para malaikat dan seluruh makhluk di surga, mereka memuji Tuhan Yesus Kristus. Menyembah. Lihat ayat yang ke-13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, segala sesuatu bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mereka memuji baik ya dia yang duduk di takhta, Bapa, maupun anak domba Tuhan Yesus. Dipuji, dihormat, diberikan kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara,
Ini jelas sekali tidak bisa kita ragukan lagi apakah Tuhan Yesus hanyalah nabi biasa. Dia adalah Tuhan Allah yang disembah, dihormati, ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Lihat ayat yang ke-14. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Menyembah kepada Tuhan Allah, termasuk kepada anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat Wahyu pasal pertama. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dulu. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Nah ini konteksnya adalah Tuhan Yesus. Karena dikatakan yang telah menikam dia itu adalah Tuhan Yesus waktu ditikam lambungnya. Lalu ayat yang ke-8 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang yang maha kuasa. Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Nah, ini Tuhan Yesus mengatakan, karena konteksnya ayat yang ke-7, itu adalah Tuhan Yesus. Ini katakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Dia adalah kekal dan sampai kekal. Dan dikatakan Tuhan Allah, firman Tuhan Allah. Jelas sekali. Yang ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang yang maha kuasa. Jadi apalagi yang kita mau ragukan, apakah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan atau tidak? Jelas sekali Tuhan Yesus sendiri mengakui Yesus, dirinya sendiri adalah Tuhan Allah, maha kuasa. Dan dia disembah oleh para malaikat. Dan Bapa pun mengakui dia adalah Allah. Memiliki hakikat yang sama dengan dia. Menyembah para malaikat dan para tua-tua dan seluruh makhluk. Menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kalau dikatakan kenapa kita menjadi Kristen, sedangkan Tuhan Yesus bukan beragama Kristen. Itu karena orang-orang yang tidak percaya ini hanya percaya Tuhan Yesus itu adalah nabi. Nabi biasa. Tapi kita sudah melihat di dalam firman Tuhan, Alkitab satu-satunya kebenaran. Itu jelas-jelas sekali Tuhan Yesus itu bukan hanya nabi biasa. Nah, kita melihat salah satunya, dia suci, kudus. Siapa nabi yang tidak berdosa? Semua berdosa. Siapa manusia yang tidak berdosa? Semua berdosa. Tapi Tuhan Yesus satu-satunya suci, kudus. Itu adalah salah satu ciri bahwa dia adalah Allah 100%. Jadi kita sudah melihat di dalam Alkitab. Jadi kita jangan lagi diombang-ambingkan, disesatkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apalagi dia memaksa, kalau dia Kristen barulah saya jadi Kristen. Tadi dia sudah jawab bahwa Tuhan Yesus itu, ya dialah yang diikuti, maka dikatakan Kristen. Lalu kenapa lagi dia bertanya, ya mengapa saya mau jadi Kristen sedangkan Tuhan Yesus bukan Kristen? Nah itu sudah bermasalah. Jadi marilah kita ikut Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan Allah, Juru Selamat, penebus dosa-dosa kita, satu-satunya Juru Selamat. Maka kita beroleh pengampunan dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.